Hari-hari ini dari mimbar diberitakan mujizat sudah tidak ada. Karena tidak heran banyak orang putus asa. Banyak orang mengambil jalan pintas. Tetapi kita menjelang Christmas. Christmas saudara bukti bahwa Allah peduli dengan kita. Dia tidak memberikan janji. Kampanye banyak janji. Yang penting bukti. Kalau dia pernah datang yang pertama, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali dan tidak akan terlalu lama lagi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Yesaya pasal 8 ayat 18. Kata Nabi Yesaya, aku dan anak-anakku adalah untuk tanda heran. Amin. Tanda dan alamat, signs and wonders. Katakan signs and wonders. Seperti keluarga Edward Chen tadi. Ya Chen ya, bukan Chen ya. Kalau Chen sama dengan saya. Nah saudara, dia, istri dan anak-anaknya Tuhan jadikan tanda heran. Putranya itu hampir mati, Tuhan hidupkan. Saudara, Tuhan telah menetapkan Anda dan anak-anakmu itu harus jadi tanda heran. Tanda bahwa Allah itu hidup. Tanda bahwa sorga itu nyata. Tanda bahwa firman Tuhan itu benar. Amin. Tapi banyak daripada kita hidup seperti orang biasa. Jangan saudara. Engkau dan anak-anakmu telah dijadikan tanda dan alamat. Orang bilang alamat itu address. Oke, tidak apa-apa. Address itu Tuhan ada di sini. Orang tanya Tuhan ada di mana? Di gunung mana? Tidak. Dia tinggal di sini dan di rumah saya. Amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita lanjutkan pembacaannya. Dan apabila orang berkata pada kamu, minta petunjuk pada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jauhlah bukan suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya. Atau haruskah mereka meminta petunjuk pada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Saya ketemu ada seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan pemimpin yang sudah meninggal. Saudara, itu dilarang keras. Itu spiritisme. Itu paling menjijikkan. Jangan ada yang bermain jelangkung, uja board, ataupun cucing, mencoba mencari lewat medium-medium. Akibatnya akan fatal saudara. Ayat selanjutnya. Perintah Tuhan, carilah pengajaran dan kesaksian, to the law and to the testimony. Yesus berkata, kesaksian itu ada kesaksian darah. Ada kesaksian daripada roh. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, saya suka warna biru. Ya, dulunya dari dulu saya bajunya selalu hitam, saudara. Jasnya hitam. Hitam sekarang saya pakai pertama untuk ya kalau ada pesta ya, black tie. Ataupun untuk ngubur orang mati. Tapi saya suka warna biru karena biru warna sorga. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. You are connected to heaven. Carilah hukum firman Tuhan. Carilah kesaksian. Kata Yesus, aku tidak perlu kesaksian manusia. Bapak bersaksi, Roh Kudus bersaksi. Setidaknya engkau percaya dengan mujizat-mujizat itu. Dalam Markus 16, Tuhan mengatakan ada tanda-tanda yang mengikuti orang yang percaya. Tidak disebutkan umurnya. Tidak disebutkan umurnya. Saudaraku. Tetapi asal orang percaya. Bagi yang setia dan percaya. Ya, berapa usia anaknya Edward tadi? Masih kecil. Tapi dia percaya. Bahwa Tuhan akan bisa memberikan mujizat. Amin. Markus 16. Tanda-tanda menyertai orang yang percaya. Tidak dikatakan menyertai Benny Hinn atau Benny Hong. Siapa orang percaya di sini? Coba kita baca 1, 2, 3. Mereka kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Saya akan berbicara yang keras dalam bahasa-bahasa yang baru bagi saya.
Saya akan memegang ular dan sekalipun saya minum racun maut, sianida, saya tidak akan mendapat celaka. Saya akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan, yes, percayalah ini, me and my children. It's a sign and wonder. Saya tahu bahwa the kingdom of God is a supernatural kingdom. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang supernatural. Kerajaan yang adikodrati. Kalau enggak apa bedanya kita dengan yang lain, saudaraku. Dan firman Tuhan juga mengatakan, mengajarkan pada kita, we are naturally supernatural. Kita secara alamiah, kita ini adikodrati. Secara kodrati kita ini adikodrati. Saudara, lebih dari adikuasa. Adikodrati, supernatural people. Saudara, firman Allah mengatakan kalau kita tidak mencari Tuhan, apa akibatnya? Kita baca tadi ayat 19 daripada Yesaya pasal 8. Kita akan dibuang ke dalam kabut. Kita akan berjalan dalam kegelapan. Kita akan hidup dalam kekelaman. Ayat selanjutnya 20. Ya, mereka lalu lang negeri itu melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar sini bukan cuma perut. Ada yang lebih dalam dari perut, apa itu? Hati. Pak Ahok janji untuk warga Jakarta penuh kepalanya, ya, penuh perutnya, penuh kantongnya. Kurang satu, harus penuh hatinya. Dan hati hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Harta benda, pangkat, apapun tidak bisa membuat hati puas. Cuma apabila Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Mereka akan gusar, mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Saudara, pada waktu Donald Trump terpilih jadi presiden, itu adalah suatu bukti adanya pembalikan keadaan. New York Times mencatat, yaitu satu diagram ini yang dicatat jam per jam. Pada waktu sampai jam 7 malam, maka kemungkinan Hillary menang adalah 80%. Dan dia sudah sediakan pesta besar. Mereka sudah saling memberikan selamat satu dengan yang lain. Donald Trump yang didukung orang-orang Kristen, ya, dan Partai Republik, itu cuma kemungkinan menang 20%. Mendadak something happen. Ketika para pemimpin berkata, let us unite our heart in prayer. Mari kita berdoa. Maka terjadi pembalikan keadaan. 9:30 malam. Maka saudara, yang merah itu naik terus ke atas. Dan pada waktu jam 11:30 malam, maka Hillary menghilang, saudara. 11:30 malam itu 95% pasti menang Trump. Dan dia tinggal 5%. 80% turun. Tuhan sanggup menurunkan orang yang congkak dari takhta. Dan bisa mengangkat orang yang siapa saja. Dia mengangkat gembala menjadi raja. Dia mengangkat gembala jadi nabi. Dia memakai keluargamu dan keluargaku, orang-orang biasa, jadi sign and wonder bagi bangsa ini. Saudara, katakan pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan. Siapa perlu pembalikan keadaan? Angkat tangan. Siapa yang perlu? Ada yang begini, orang beriman, saudara, ya. Ada yang setengah tiang. Siapa percaya ada pembalikan keadaan? Angkat kedua tanganmu dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kurang meriah, saudara. Yes. Hampir semua orang bisa melihat ini. Ini New York Times loh. Bukan majalah Kristen. Franklin Graham mengatakan tidak semua bisa melihat bahwa ini adalah Tuhan. Jelas sekali firman Allah mengatakan, siapa yang bisa melihat Tuhan? Orang yang suci hatinya, yang bersih tangannya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Only those who are pure in heart will see God. Hanya orang yang murni hatinya bisa melihat Allah. Karena itu saudara,
kita perlu disucikan hati kita supaya kita melihat God in action. Amen. Mari kita lanjutkan saudara. Pasal 9 memberikan hope. Di dalam Yesaya pasal 6, Yesaya melihat Tuhan ada di atas takhta. Coba lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Plafon. Lihat ke atas. Tembus dari langit. Apa yang kamu lihat? Karena itu saya tidak heran. Siapa yang mengajar anak-anak untuk tundukkan kepala, pejamkan mata, lipat tangan. Karena orang Kristen selalu lipat tangan, saudaraku. Dan melihat ke bawah, apa yang dia lihat? Masalah, saudara. Dia lihat kekelaman. Dia lihat kegelapan. Dia lihat utang yang tidak mungkin dia bayar. Lihat Yesus. Ketika dia menerima satu bahan yang sangat sedikit, yang mungkin ada pada tangan saudara. 5 roti 2 ikan. Maka dia menengadah kemana? Menengadah ke atas. Lalu mengucap syukur. Saudara dalam segala keadaan. Saudara ada tempat kita art center itu ada ruangan namanya Sir Arnawe. Angin ke-9. Kan ada 8 penjuru angin ditambah saudaraku bukan 4 tapi 8. Tapi ada 1 yang ke atas saudaraku. Amen. Hari ini kalau semua tembok tertutup buat saudara saja kita lihat ke atas. Amen. Orang Yahudi disuruh pakai jumbai biru keungu-unguan. Biru itu heaven. Ungu itu royal. Kerajaan. Saya lihat ini. Ya. Sengaja saya pakai begitu untuk ilustrasi. Karena saya selalu melihat ke atas dan saya tahu bahwa Tuhanku ada di atas takhta. Dan dia tidak terbatas. Amen. Ketika ada rame-rame saya bilang Tuhan 1 malaikat cukup. Kita ucapkan shalom atas Jakarta. Dan ketika umat Tuhan berdoa seperti yang di Amerika itu. Tuhan yang di Amerika sama dengan Tuhan yang ada di sini. Yang di Jakarta, yang di Bali. Yang memberikan shalom. Sebab kita merayakan the Prince of Peace. Sar Shalom. The Prince of Peace. Dia yang bisa mengadakan damai di sorga. Bisa mengadakan damai di Bali. Dan di Indonesia. Saudara, bagaimana keadaan saudara? Seperti yang apa saudara dengar tadi suara gembala. Saya pernah kontak dengan kuasa kegelapan. Diajak teman-teman. Oh, ini akan melindungi kamu. Ini akan menolong kamu. Membuka jalan buat kamu. Yang ada apa? Kegelapan. Yang ada adalah kegelapan saudaraku. Satu kali ada seorang wanita muda datang pada saya. Dia pramugari Garuda. Dan dia cerita kenapa Pak, hidup saya itu, dia berasal dari Manado. Hidup saya itu selalu makin lama makin gelap. Makin lama makin turun. Saya bilang karena kamu membelakangi matahari. Katakanlah sana matahari. Bayangan ada di mana? Ada di situ. Amin. Nah kalau kita membelakangi matahari yang gambaran Kristus. Setiap langkah yang kita injak, kita menginjak kegelapan. Apa yang kamu injak hari ini? Tapi apabila kita menghadap kepada terang, yang kita jalan adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada satu kata penting, tidak selamanya. Saya sering mengajar pada saudara, apa yang diajarkan ibu saya, ya, bahwa ini pun akan berlalu. Ogdit khat furbei, ini pun akan berakhir. Amin. Tidak ada pesta yang terus menerus. Tetapi juga tidak ada saudaraku kegelapan terus menerus. Kegelapan yang paling kelam berarti akan ada fajar yang paling luar biasa. Siapa siap menyambut fajar yang baru? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak selamanya bangsa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, great light. Negeri yang terimpit, yang stres, yang sesak itu karena Tuhan sendiri akan membalikkan keadaan. Bangsa-bangsa yang tinggal di daerah Galilea, daerah bangsa-bangsa lain. So tahu Galilea itu
di mana ada Danau Galilea, itu dari dulu dijajah saudara. Dijajah oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Dijajah oleh Filistin, dijajah oleh Aram, dijajah oleh Assyria, dijajah Babylon saudara. Dan terakhir dijajah Turki. Tapi Tuhan berkata, aku memuliakan. Katakan, aku akan memuliakan. Jalan ke laut, daerah seberang bangsa-bangsa lain, daerah yang terjajah. Selama ini mungkin ada keluargamu terjajah. Terjajah oleh kuasa kegelapan, terjajah kebodohan, terjajah kemiskinan, terjajah dengan penyimpangan seks. Saya berikan kabar baik buat saudara dan saya. Tak selamanya. Amen. Pak Kris Manusama menulis sebuah lagu yang sangat fenomenal. Tak selamanya. Loh kok kelabu banget saudaraku. Amen. Haleluya. Tuhan tidak berjanji selalu biru, tapi dia berjanji selalu gemilang saudaraku. Ya, kita adalah tinggal di negeri di atas awan, negeri di atas matahari. Orang yang cuma hidup di bawah matahari akan tidak punya pengharapan. Tapi saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Negeri kita bukan cuma di atas awan, negeri kita di atas matahari. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kerajaan sorga adalah kerajaan bebas krisis. Kerajaan sorga tidak mengenal goncangan. Kerajaan sorga tidak pernah mengalami kekalahan. Kerajaan sorga tidak mengenal tekanan bagaimanapun. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Firman Allah mengatakan bahwa seorang anak telah diberikan untuk kita. Seorang bayi telah lahir dan seorang putra diberikan. A child was born, but a son was given. Dan ini namanya. Nama pertama adalah ajaib. Wonderful. Wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King. He master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Naikkan sedikit. Nyanyi sama-sama. His name is wonderful. Beritahu kiri kanan. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Oh, bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Apa tujuan dari teror? Membuat Anda dan saya lumpuh. Membuat Anda tidak berani beraktivitas. Takut ini, takut itu. Jadi jangan percaya semua yang Anda baca. Ya saudaraku, disebarkan lagi. Itu bodohnya saudaraku. Itu memberikan promosi gratis kepada iblis saudaraku. Pertama-tama saudara, orang itu takut dengan sesuatu yang di depan yang belum tentu. Kemarin saya tanya adik saya, gimana ya dolar ya, US dollar bagaimana ya menurut kamu? The Fed belum menyampaikan tentang suku bunga. Ini tergantung dengan Donald Trump. Saya bilang tidak tergantung Donald Trump atau Donald Duck, tapi tergantung pada Yesus.
Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Allah, jangan kumpulkan harta di sorga, di bumi, sebab mengengat dan karat merusakkannya. Pencuri datang. Pencuri sekarang saudara cuma pakai, baru-baru ini BBM saya dihack saudara. Lalu di blast kepada beberapa yang menerima. Coba angkat tangannya, berapa yang menerima? Pak Luki pasti terima dong. Ya. Dan ditulis sana, saya mau menolong kemenakan saya jual HP. Harganya diskon 50%. Saudara, ada yang percaya dan tertipu. Sebab itu dia lihat fotonya Pak Arifin, saudaraku. Saya beritakan, tapi ada juga yang tertipu. Baru kemarin seorang ibu, anaknya dorong dia, "Mami, ini murah mami." Tetapi saudara, fear of unknown itu mencekam banyak orang. Sekarang iblis memakai penipuan. Ini kabar baiknya, dengar. Kalau dia maha kuasa, dia tidak perlu penipuan. Halo, apabila Anda tahu bahwa Allahmu yang maha kuasa dan bukan iblis, kita tidak perlu takut akan masa depan. His name is Wonderful Counselor, penasihat yang ajaib. Saudara, pembalikan keadaan itu dilakukan oleh Yesus. Dia ketemu dengan orang kusta, 10 orang. Mereka berdiri jauh dan teriak, "Najis, najis, najis." Rambut mereka diacak-acak, sekarang malah muda saudara. Saya lihat Pak Edward rambutnya gak diacak-acak lagi, itu gaya kusta. Celananya dulu sobek-sobek saudara ya, sekarang ganteng ya. Sebab dia ambassador of Christ. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu baju kusta sekarang model. Dan kemudian mereka berseru, "Yesus, have mercy on us, tolong kami." Lalu Yesus berkata, "Pergilah kepada para imam." Saudara, kalau mereka mendekat ke kota, mereka akan dirajam batu. Tetapi mujizat tidak untuk semua orang. Mujizat bagi yang setia dan percaya. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Dan saat itu, pada waktu mereka mendekat, apa yang mereka lihat? Pemulihan keadaan. Telinganya yang hilang keluar, hidungnya yang gerumpung tumbuh lagi. You know gerumpung? Nah, itu bahasa ajaib saudaraku. Ya, bibir yang sudah sobek-sobek, badan yang kotor, yang penuh dengan menjijikan, bau yang busuk. Mendadak mereka melihat yang membaik. Yang 9 pergi kepada imam, yang 1 kembali untuk menyembah Yesus. Seperti orang Samaria. Sarah ada dari zaman dulu saudara. Ya, orang Samaria tidak boleh mendekat kepada bait Allah. Mereka dibilang najis. Tapi puji Tuhan ada satu yang mau menerima semua orang. Tidak melihat latar belakang. Namanya Yesus, haleluya. Dan dia juga cuma memberikan kesembuhan. Dia memberikan kepada dia wholeness. Wholeness itu sembuh roh, jiwa, tubuh. Orang kalau ditolak lama, istrinya meninggalkan dia, teman-teman tidak ngaku, anak-anaknya jijik padanya, luka jiwanya, sakitnya tuh di sini, saudaraku. Yesus sembuhkan dia total. Tepuk tangan buat Yesus, saudara. Orang juga takut kematian. Mendekati 4 November, 2 Desember, orang lari, saudaraku, ke Bali. Ada yang lari ke Singapura. Singapura yang cuma 2 juta itu bisa 15 juta. Dibayar saudara. Kasihan deh lu. Amin. Tetapi orang benar itu berani seperti singa muda. Amin. Yang di demo itu malah selfie saudaraku. Dasar orang Indonesia saudara. Masih ingat pada waktu teror Sarina malah selfie. Itulah Indonesia. Pada waktu intifada rame di Israel, turis yang datang tinggal turis Indonesia. Guide-nya bilang gini, "You either very courageous or you are crazy." Kamu itu sangat berani atau gendeng saudaraku. Tetapi saya percaya Tuhan cinta anak-anak Tuhan di Indonesia.
Buktinya doa kita dijawab bukan? 4 Desember doa kita dijawab. Ada shalom di Jakarta. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Pada waktu Donald Trump jadi presiden, saya baru sadar kita punya presiden terbaik di dunia. Kok diam saudara? Dibandingkan Donald Trump, kita punya presiden Insinyur Joko Widodo itu terbaik di dunia, saudaraku. Biar kurus gak apa-apa, dia gak naik tank, dia bawa saudaraku payung biru. Sebentar lagi ada lagu payung biru, dulu ada tenda biru saudara. Amen. Nah itu namanya otoritas. Itu namanya saudaraku, orang benar berani seperti singa muda. Saya terima fotonya Pak Ahok yang sudah dikasih jenggot saudara. Kalau aku sudah seperti ini, apa kamu tetap terima? Tetap ditolak saudara, karena dia anti korupsi. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang ketiga yang orang takut adalah ditinggalkan. Dan nama Tuhan adalah Bapa yang kekal. Yesus berjanji, I will never leave you orphan. Istri takut ditinggal suami. Ada suami takut ditinggal istri. Ada anak yang takut ditinggal orang tua yang mau bercerai. Orang yang bercerai yang hancur anak-anaknya saudara. Mereka bukan jadi drug addict, ada yang jadi sex addict. Tetapi saudara juga yang terakhir, orang takut dengan ketakutan itu sendiri. Senjata iblis adalah ketakutan. Saudara masih ingat? Ya, kalau sudah Natal gini kita dijaga. Bahkan ada ya gegana saudaraku. Dan yang tidak kelihatan Densus 88. Tetapi anak Tuhan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau bicara selain pembalikan keadaan adalah acceleration, percepatan. Mazmur 31 ayat 15. My times is in your hand. Nah itu Edward ada judul bagus, orang lain belum bikin. My times is in your hand. Waktuku ada di dalam tanganmu. Dan kita tahu His ways is not our ways. Jalannya bukan jalan kita. Amen. Kenapa orang stres? Karena kita minta Tuhan bekerja seperti yang kita minta. Dan satu lagi, His time is not our time. He make everything good in His time. In His time. In His time. He makes all things beautiful. In His time. Mazmur 31:15 mengatakan, My times is in your hand, kata pemazmur. Mazmur 31 itu saya kirim pada Pak Ahok. Nanti dibaca di rumah. Dia akan menghentikan cemeti lidah. Dia akan melindungi ya di dalam bentengnya, dalam hadiratnya. Nah saudara, nama daripada anak dari Yesaya itu ada 2 dan namanya aneh. Ketika saat itu Yehuda dikepung oleh 2 kekuatan besar. Itu Raja Resin dari Aram, sekarang Suria. Dan juga dari Israel, kerajaan di utara. Apa yang terjadi saudara? Tuhan katakan beri nama anakmu Shear Yashub. Shear Yashub itu artinya a remnant shall return. A remnant, suatu sisa yang dipelihara akan kembali. Salah satu kata besar dalam Alkitab adalah syuf. Syuf itu kembali. Kembali pada asal. Seperti saya kata tadi, repent itu kembali ke puncak. Coba apartemen paling tinggi itu apa namanya? Penthouse. Amin. Repent itu kembali ke puncak saudara. Dan itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tidak usah takut dengan ketakutan itu sendiri. Ya, saudara Eisenhower mengatakan yang kita perlu hadapi adalah ketakutan itu sendiri. Amin. Kita tidak perlu takut pada yang unknown. Sebab dia adalah wonderful counselor.
Kita tidak perlu takut akan kematian. Yesus berkata, akulah Alpha dan Omega. I'm the first and the beginning. I was dead, but now I'm alive. Sebagaimana Yesus dibangkitkan, saudara saya akan dibangkitkan. Amen. Karena itu kita memandikan orang yang meninggal, karena kita percaya akan dibangkitkan. Amin, saudaraku. Kita tidak bungkus koran atau dengan daun pisang dikubur sembarangan, itu buat kucing. Orang percaya ditanam seperti benih yang baik akan tumbuh. Dikatakan Se'ar Yashub, ini pengharapan. Ini pengharapan bahwa kita tidak akan habis binasa. 2000 tahun. Sejak tahun 70 Masehi, bangsa Israel tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada bangsa yang masih eksis setelah 2000 tahun. Di mana bangsa Filistin? Tidak ada sebutir pun, tidak ada. Tidak ada, saudara. Di mana bangsa Babylon? Tidak ada. Tetapi saudara, bangsa Israel kembali. Saudara, kalau firman Tuhan disebutkan itu jauh ke depan. Nama anak kedua dalam Yesaya 8 ayat yang pertama. Ambilkan sebuah loh batu yang besar, tuliskan dengan pena manusia. Ya, Maher Shalal Hasbas, namanya aneh ini ya. Maher Shalal Hasbas. Maher Shalal Hasbas itu pertama, cepat menjarah, saudara. Tentara yang menang menjarah, amin. Ya, dan melihat musuh sebagai prey. Prey itu adalah kurban. Swift is booty, speedy is prey. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan cepat terjadi pada saudara dan saya. Amin. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang namanya Maher. Maher ada banyak. Shalal ada. Saya pernah ketemu orang dari Yerusalem, namanya singkat Tal. Tal itu artinya embun. Amin, saudaraku. Bagus sekali namanya ya. Ya, embun, saudaraku. Maher Shalal Hasbas artinya Tuhan akan mempercepat engkau dari kekalahan jadi kemenangan. Dari kegagalan Tuhan memberikan dua sukacita. Sukacita waktu panen dan sukacita waktu victory, waktu kemenangan. Siapa siap mengalami kemenangan? Dari defeat, dari kekalahan kepada kemenangan. Dari kehancuran kepada kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang membalikkan keadaan. Lalu yang ketiga tentang pelipat gandaan. Saudara lihat, dulu kita beli tanah di daerah ini 1 meter persegi cuma 50.000. 50.000 kalikan 100 cuma berapa, saudara? Cuma 5 juta. Ya kan? Berapa harga tanah di sini 1 ar? 800 juta. Berapa kalinya? Ya, bahkan dulu enggak sampai 5.000, cuma 4. Jadi 2.000 kali, saudaraku. Allah kita adalah Allah yang melipat gandakan. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintahnya itu memberikan increase. Saudara, banyak negara ingin cuma pertumbuhan ekonomi 6-7%. Yang double digit yang dijanjikan itu tidak pernah terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak bicara cuma 11%, 12%. Tuhan berjanji tentang 30, 60, 100 kali ganda. Itu berapa? 3.000%, 6.000%, 10.000%. Ayat terakhir dari yang kita baca dalam Yesaya 9 adalah and of the increase of his government. Daripada peningkatan, increase. Pemerintahnya memberikan increase. Jadi ketiga hal ini kita percaya terjadi. Bangsa yang berjalan kegelapan telah melihat terang yang besar. Yang selama ini dijajah akan mengalahkan musuh. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Sorak-sorai waktu panen. Sorak-sorai waktu kemenangan. Our God is great. Amen. Of the increase of his government. Coba kita baca. Of the increase of his government and peace and shalom.
there will be no end. And of the increase of his government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. Our God is a God of increase. Amin. Apa kabar? Meningkat. Apa kabar? Melesat. Apa kabar? Melejit. Kita coba ya, bangkit berdiri semua. Coba tanya orang di sebelah saudara. Apa kabar? Ayo, apa kabar? Apa kabar? Ada orang Karo di sini, Batak Karo, angkat tangan orang Karo. Orang Karo itu di seluruh Indonesia kalau memberikan salam paling bagus, saudaraku. Menjuah-juah, amin. 1, 2, 3, menjuah-juah. Itu pasti dari Jawa Tengah. Menjuah-juah. Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Siap? Semua latihan, ini bukan tai chi saudara ya. Pembalikan keadaan. Amin. Percepatan. Menjuah-juah. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, sesuai firman-Mu, jadikan kami dan anak-anak kami tanda-tanda heran. Anak-anak kami yang masih kecil menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka disembuhkan. Anak-anak remaja kami penuh kekuatan mengusir roh-roh jahat. Dan ketika mereka diberikan sesuatu yang tidak baik, tidak mempengaruhi mereka. Ketika mungkin ada orang memberikan sabu di makanan mereka, memberikan sianida, Tuhanlah Tuhan yang melindungi. Jadikan kami dan keluarga kami signs and wonder, because your kingdom is the kingdom of signs and wonders. Hamba berdoa, ketika kami nanti menerima perjamuan kudus, seperti lagu dari Edward tadi, berikan kami kesetiaan dan percaya. Berikan kepada kami faith and faithfulness. Katakan bersama saya, faith and faithfulness. Faith and faithfulness.